Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini kita akan belajar bersama terkait cara membuat modul ajar yang baik dan benar. Ini adalah contoh modul ajar kurikulum merdeka yang telah saya buat. Nah, yaitu modul ajar matematika kelas 4, bab 6 tentang segi 4 dengan materinya itu fokus pada diagonal segi 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Kade Erna Dewi dengan NPM 220401140180 dari Prodi PGSD kelas karyawan 2022 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, di sini kita akan belajar bersama menganalisis terkait apa saja yang terdapat dalam modul ajar kurikulum merdeka. Di sini saya akan membahas secara mendalam terkait modul ajar inti, kemudian lampiran-lampiran lainnya seperti bahan ajar, soal evaluasi, serta penilaiannya. Nah, secara umum yang kita ketahui bahwa modul ajar itu memiliki ketentuan komponen, yaitu informasi umum, tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, asesmen, termasuk juga ada media pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu komponen tersebut. Di dalam suatu modul ajar itu terdapat informasi umum, di mana terdapat nama penulis, kemudian ada instansi nama sekolah, tahun ajarnya, jenjang sekolah, kelas, dan juga ada alokasi waktu. Di mana di sini saya menggunakan 2 jam pelajaran, yang 1 jam pelajarannya itu lamanya 35 menit. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dalam modul ajar ini terdapat tujuan pembelajaran. Karena ini modul kelas 4, jadi termasuk fase B. Dalam tujuan pembelajaran terdapat elemen. Nah, elemen matematika pada bab 6 ini menggunakan elemen geometri. Karena kita akan membahas tentang segi 4. Kemudian ada capaian pembelajarannya, yaitu pada akhir fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, yaitu segi 4, segi 3, segi banyak. Nah, khususnya di sini yang akan kita bahas itu segi 4. Jadi mereka dapat menyusun atau komposisi dan mengurai atau dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih baik dari satu cara jika memungkinkan. Kemudian dari CP tersebut diturunkanlah menjadi tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mempelajari kembali tentang pengertian dan jenis-jenis segi 4, itu C1. Kemudian peserta didik fokus pada diagonal dan mampu mengemukakan definisi diagonal secara tertulis atau verbal di C3. Kemudian peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat diagonal dari berbagai segi 4 di C4 atau HOTS. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus terdapat minimal 1 CP yang HOTS. Jadi dari LOTS kemudian ke HOTS. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik dapat membentuk gambar segi 4 dengan menekankan pada diagonal. Itu P4. Kemudian dalam tujuan pembelajaran terdapat indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu kognitif dan psikomotorik, di mana kognitifnya adalah setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mempelajari kembali tentang pengertian dan jenis-jenis segi 4. Yang kedua, dengan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengemukakan definisi diagonal dengan kata-kata sendiri secara langsung ataupun tertulis. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat diagonal pada berbagai contoh segi 4. Sedangkan psikomotoriknya yaitu dengan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membentuk atau membuat gambar segi 4 dengan penekanan pada diagonal. Nah, di sini untuk afektifnya itu kita tidak perlu memasukkannya karena yang diperlukan adalah kognitif dan psikomotorik. Tapi nanti untuk afektifnya itu dimasukkan dalam langkah-langkah pembelajarannya.
Kemudian dalam modul ajar terdapat kompetensi awal, di mana di sini kompetensi awalnya yaitu peserta didik dapat fokus pada diagonal dan mengidentifikasi dan menerapkan strategi pengukuran sudut dalam memahami sifat-sifat segi empat secara lebih mendalam. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, yaitu seperti laptop, LCD proyektor, dan PPT. Kemudian ada medianya yang digunakan yaitu video pembelajaran, gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yaitu segi empat, dan alat-alat geometri. Selain itu juga ada LKPD dan sumber belajar yaitu pasti menggunakan buku pedoman guru dan juga buku siswa dari Kemendikbud. Kemudian target peserta didik. Dalam modul ajar dimasukkan juga target peserta didik baik itu peserta didik reguler ataupun peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian ada model pembelajarannya. Ini sangat penting dalam modul ajar. Pertama, moda. Di sini saya menggunakan moda tatap muka. Kemudian metodenya adalah diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Untuk model pembelajarannya yaitu problem based learning. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan model dan metodenya sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna pada pembelajaran ini ada dua, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengetahui definisi diagonal dan memahami karakteristik diagonal dari berbagai segi empat. Kemudian ada meningkatkan kemampuan siswa dalam membayangkan sebuah segi empat yang dapat dibuat dengan melihat diameter lingkaran sebagai garis diagonalnya. Kemudian dalam modul ajar juga terdapat pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu dapat membuat pertanyaan pemantik yang bisa membuat anak-anak berpikir. Nah, seperti di sini, apa yang kalian ketahui tentang segi empat? Bagaimana ukuran besar sudut bangun segi empat? Apa rumus segi empat? Dari keempat pertanyaan berikut, manakah yang merupakan sifat-sifat bangun persegi? Seperti itu. Kemudian, setelah pertanyaan pemantik, ada urutan kegiatan pembelajaran. Nah, urutan kegiatan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ada kegiatan awal, dilakukan selama 10 menit, seperti memulai dengan berdoa bersama, kemudian guru menyapa peserta didik dan melakukan pemeriksaan kehadiran. Lalu peserta didik bersama dengan guru membahas tentang kesepakatan yang akan diterapkan dan pembelajaran. Dan juga guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti yang dilakukan selama 50 menit. Dalam kegiatan inti ini, kita harus memasukkan sintak dari model pembelajarannya, di mana tadi saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang sintaknya yaitu orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada kegiatan akhir yang dilakukan selama 10 menit di mana siswa diajak menyimpulkan isi dari materi pembelajaran, kemudian siswa mengomunikasikan kendala yang dihadapi lalu menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Nah, selanjutnya pada modul ajar ini terdapat juga refleksi. Pertama ada refleksi peserta didik, seperti apa bagian dari pembelajaran yang menurut kalian paling sulit, bagaimana upaya kalian untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi tersebut, apakah kalian memiliki cara sendiri atau cara khusus untuk memahami materi ini, jika memerlukan bantuan, kepada siapa kalian akan bertanya terkait materi ini. Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5,
berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini. Seperti itu. Nah, refleksinya ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi untuk membuat modul ajar. Kemudian ada refleksi peserta pendidik atau guru, yaitu seperti yang pertama, apakah semua peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, perkirakan persentase peserta didik yang akan mencapainya. Kemudian yang kedua, apa hambatan yang dihadapi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan Anda ambil untuk membantu mereka? Kemudian yang ketiga, apakah peserta didik yang ada peserta didik yang kurang fokus? Lalu bagaimana cara yang akan digunakan guru agar mereka dapat lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Seperti itu. Kemudian ada lampiran. Nah, dalam modul ajar terdapat lampiran LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah terlampir di bawahnya. Kemudian ada pengayaan dan juga remedial. Pengayaannya, jadi peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata harus mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Dan untuk remedial, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang pada siswa yang belum mencapai CP. Kemudian ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Bahan bacaan ini saya menggunakan buku guru dan buku siswa matematika kelas 4 yang sudah tersedia dari Kemendikbud. Dalam modul ajar juga terdapat glosarium, yaitu pengertian dari kata-kata kunci dalam modul ini seperti pengertian dari diagonal, segi empat, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya terdapat daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang telah digunakan dalam menyusun modul ajar ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menambahkan tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas beserta tanggal pembuatannya. Kemudian, nah ini untuk bahan ajarnya, yaitu di sini bahan ajarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasikan bahan ajarnya dengan menggunakan hal-hal yang menarik dan yang pastinya sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu bahas. Nah, yang pertama di sini ada judul, yaitu bahan ajar matematika kelas 4 bab 6, yaitu segi 4 dengan materi diagonal. Selanjutnya, dalam bahan ajar harus dicantumkan tujuan pembelajarannya, yaitu disesuaikan dengan modul ajar yang sudah dibuat, seperti peserta didik dapat mempelajari kembali tentang pengertian dan jenis-jenis segi 4. Peserta didik fokus pada diagonal dan mampu mengemukakan definisi diagonal secara tertulis atau verbal. Kemudian peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat diagonal dari berbagai segi 4. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat membentuk gambar segi 4 dengan penekanan pada diagonal. Kemudian setelah tujuan itu ada materi-materi yang akan digunakan, yaitu seperti pengertian segi 4, jenis-jenis segi 4, dan karakteristik diagonal dari berbagai segi 4, seperti trapesium, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, persegi, dan juga layang-layang. Seperti ini. Nah, kemudian setelah membuat bahan ajar, jangan lupa untuk menambahkan media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama di sini saya menggunakan media video pembelajaran, dan yang kedua adalah gambar-gambar dari berbagai segi 4. Nah, kemudian untuk LKPD-nya, di dalam lembar kerja peserta didik ini juga jangan lupa untuk memasukkan tujuan pembelajaran sama seperti pada modul dan bahan ajarnya tadi, seperti peserta didik dapat mempelajari kembali tentang pengertian dan jenis-jenis segi 4 dan seterusnya. Nah, inilah LKPD yang saya buat untuk memudahkan siswa dalam mengerjakan soal.
Dan jangan lupa untuk menceritakan petunjuk pengerjaan dalam membuatnya. Jadi pembuatan LKPD ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan bisa dibuat semenarik mungkin. LKPD yang saya buat itu pertama yaitu meminta siswa untuk menghubungkan titik-titik yang berhadapan pada segi 4 yang ada pada gambar-gambar segi 4 tersebut. Kemudian siswa memperhatikan gambar jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi pada halaman sebelumnya, kemudian mencocokkannya dengan sifat-sifat yang sudah tersedia. Lalu yang ketiga itu siswa menggambar segi 4 dengan menggunakan sifat-sifat pada nomor 2. Kemudian selanjutnya ada kisi-kisi soal evaluasi yang dibuat dalam bentuk tabel. Jadi dalam tabel tersebut berisi tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, level soal, indikator soal, bentuk soal, soalnya itu sendiri, dan nomor soal. Kemudian di bawah tabel itu bisa ditambahkan pedoman penskoran, yaitu jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100. Kemudian ada soal evaluasi. Jadi untuk soal evaluasi yang dibuat itu hanya aspek kognitifnya saja, seperti yang terlihat di sini ada 5 soal evaluasi yang saya buat. Untuk soal evaluasinya, jangan lupa untuk disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ataupun disesuaikan dengan siswanya itu sendiri. Dan soal evaluasi ini bisa dibuat dalam bentuk isian singkat, uraian ataupun objektif. Kemudian kunci jawaban dari soal evaluasi juga jangan lupa disertakan di dalam lampiran. Kemudian yang terakhir itu ada lampiran penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap atau afektif yang dinilai dengan jurnal penilaian. Ada 3 aspek yang dinilai, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Kemudian ada rubrik penilaiannya seperti yang terlihat pada layar. Jadi dengan klasifikasi nilainya yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor. Yang pertama yaitu kriteria penilaian LKPD. Penilaian ini dilakukan dengan observasi unjuk kerja selama proses pembelajaran melalui LKPD. Nah, rubrik penilaiannya yaitu sesuai dengan soal yang ada di LKPD tadi, yaitu ketepatan menghubungkan garis yang berhadapan atau diagonal pada berbagai gambar segi 4, kemudian kesesuaian menuliskan sifat-sifat diagonal segi 4, dan ketepatan dalam menggambar segi 4 pada buku kotak-kotak. Klasifikasi nilainya yaitu sangat baik, seperti ini. Jadi sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Dan skornya dari 1 sampai 4. Kemudian yang kedua itu kriteria penilaian tes tertulis. Nah, tes tulis ini melalui lembar tes formatif atau evaluasi tadi. Terdapat 5 soal evaluasi dan setiap soal yang benar itu skornya adalah 5. Jadi jika semua benar, skornya 25. Nah, untuk pedoman penilaiannya yaitu jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100. Jadi kalau benar semua nilainya 25 per 25 kali 100. Hasilnya 100. Kemudian konversi nilainya yaitu seperti yang tertera di tabel. Jadi nilai 81 sampai 100 itu predikatnya A dengan klasifikasinya sangat baik. Begitupun seterusnya, sesuaikan dengan standar nilai yang Bapak Ibu ingin berikan. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya bahas hari ini terkait komponen yang ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.